Kenapa Amerika bisa seperti itu? Kita harus cek juga. Ini kan ada terkait perang dagang ini antara Cina dengan Amerika. Karena Jokowi ini pro Cina banget. Kemudian Karena bisa teman-teman investasi dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina. Bahkan sampai Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada untuk mengimpor pengangguran Cina. Waduh, iya ya. Ya. Import pengangguran Cina, pengangguran di Cina dari Cina saja pun diimport ke negara ini. Karena 10 juta lapangan kerja Untuk rakyat Cina. untuk itu kenyataannya begitu. Itu fakta ya, makanya dalam janji politiknya. Walaupun janjinya 10 juta itu untuk rakyat Indonesia saat kampanye, tapi realisasinya ya itulah. Itu makanya itu sebuah kehebatan dan prestasi Jokowi yang patut dibanggakan. Yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan hasil kinerjanya. Dia tidak punya kinerja dan tidak punya prestasi di bangsa sendiri. Bagaimana orang lain memandangnya? Jadi sebenarnya kalau dia tahu, kita kalau ingin jadi orang hebat, hargai orang kecil. Apalagi ini kebijakan 10 juta tenaga kerja untuk bangsa Cina, ya kan? Jadi dia mampu menyelesaikan pengangguran, mampu menyelesaikan sedikit mengurangi pengangguran di Cina. Sementara di Indonesia menambah korban pengangguran dengan keluarnya undang-undang Omnibus Law, sehingga kalau dia mampu menciptakan 10 juta lapangan kerja untuk pekerja asing, maka di sini gara-gara Omnibus Law dia mampu menciptakan 10 juta buruh korban PHK gara-gara undang-undang Omnibus Law. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Elida Neti Official. Jangan lupa like, share, and comment. Kali ini subscribe juga, ya kan? Nah ini kita sementara ambil alih dulu. Ini Bu Eli ada di sini, terpaksa saya ambil alih dulu karena kita baca ini channel untuk menyampaikan pesan-pesan perkembangan politik di tanah air. Nih Bung Niko, Bu Eli, ini tadi baca berita. Ini lagi headline juga terkait masalah kunjungan Pak Jokowi menghadiri KTT ASEAN dengan Amerika di New York, gitu kan? Tapi beliau itu sudah datang tidak naik pesawat kepresiden yang resmi. Kemarin yang mengeluarkan sampai beli pesawat sendiri itu kan, malah sewa Garuda kemudian dicet. Ya kan, nah biaya chatnya kan juga nggak sedikit itu. Kemudian berangkat, kemudian sampai di sana yang terima cuma dubes Indonesia untuk Amerika. Saya lupa namanya siapa. Seakan-akan pemerintah Amerika yang datang ini biasa saja, tamu biasa saja, ya kan. Nah ini tentunya kan terkait masalah harkat martabat bangsa Indonesia, ya kan, yang melekat di dalam pribadi Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Ini kita dipandang sebelah mata. Maka ini nggak dipandang. Nggak, bahkan sama sekali tidak dipandang, ya kan. Nah ini kira-kira penyebabnya apa ini menurut Bung Niko? Kalau menurutku sih Bang, menurut pandanganku, ini kenapa Amerika tidak memandang bangsa ini? Padahal yang datang ke negaranya orang nomor satu di bangsa ini, orang yang didaulat di bangsa ini. Tapi ketika datang, kayak yang jemput tuh kayak apa Bang? Kayak yang nggak ada satupun pejabat Amerika gitu loh yang jemput kayak gimana gua melihat itu, aduh. Kayak dia datang ke Indonesia, kayak dia datang ke Aceh atau ke Bali gitu. Kayak nggak ada harganya bangsa ini. Kayak nggak punya harga diri bangsa ini. Itu yang aku lihat. Kenapa Amerika bisa seperti itu? Kita harus cek juga. Ini kan ada terkait perang dagang ini antara Cina dengan Amerika. Karena Jokowi ini pro Cina banget. Kemudian Karena bisa teman-teman investasi dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina. Bahkan sampai Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada untuk mengimpor pengangguran Cina. waduh, iya ya. Import pengangguran Cina, pengangguran di Cina dari Cina saja pun diimport ke negara ini. Karena 10 juta lapangan kerja untuk rakyat Cina. untuk itu kenyataannya begitu. Itu fakta ya, makanya dalam janji politiknya. Walaupun janjinya 10 juta itu untuk rakyat Indonesia saat kampanye, tapi realisasinya ya itulah. Itu
Makanya itu sebuah kehebatan dan prestasi Jokowi yang patut dibanggakan. Ya. Dan prestasi terbaik yang mampu mengurangi pengangguran di Cina. Oh iya. Jadi, Makanya juga kita harus lihat cocoknya Pak Jokowi ini jadi presiden di Cina. nah, jangan-jangan nanti dia dapat gelar doktor honor causa lagi dari Universitas Cina gara-gara itu prestasi. Iya bener itu. lagi bang. Yang gue lihat nanti ya ujungnya nanti terjadi Cinanisasi negara ini atau ini menjadi provinsi Ya. negara bagian Cina. Itu yang gue takutnya. Iya. Indonesia ini menjadi negara bagian dari Cina. Provinsi Indonesia dibikin di Cina sana. Ya. Kan itu, ini yang harus menjadi kekhawatiran kita. Amerika melihat itu. Patut kita melihat, menganalisis Amerika melihat itu sehingga Amerika tidak menghargai bangsa ini. Oh, bukan juga mungkin faktor perang Rusia Ukraina yang lagi hangat-hangatnya kan. Gimana ketika Indonesia menjadi ketua G20 ya kan kemarin kan rame juga tuh bahwa Amerika meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak mengundang Vladimir Putin, Presiden Rusia. Namun karena Jokowi berprinsip bahwa politik bebas aktif sesuai dengan undang-undang, maka Jokowi tetap mengundang Presiden Putin, Presiden Rusia, Bahkan untuk Presiden datang. Ukraina. Dan dia juga mengundang Ukraina yang notabene bukan anggota G20. Iya. Itu masalahnya. Lo kok jadi berarti pertemuan nanti yang dilaksanakan itu G20 plus dong. Iya, plus Ukraina. Ya plus Ukraina karena kan Ukraina bukan anggota G20. Nah, karena gitu. Atau G20 plus plus. Iya, udah kayak salon plus pula lagi Kayak Cipayung plus plus aja. Jadi gini bang, Aduh. inilah misi yang aku melihat itu. Ketika dia mengundang Ukraina dengan Rusia dalam G20, niatnya itu mengundang itu gitu loh. Tapi kita harus berdamai dulu, men-stop perang katanya. karena dia gini, ini dalam misi pribadi bagaimana aku harus men-stop perang. Iya. Untuk menjaga. Hello Jokowi, Belum mampu. enggak usah jauh-jauh keluar. Nggak usah jauh-jauh. Tuh Papua udah berhenti nggak perang pembantaian rakyat tentara dilakukan. Lu bikin keamanan di Papua aja nggak mau. Kok mau stop perang di negara orang? Cebong kampret aja nggak beres-beres. Perang cebong antara kampretnya juga nggak mampu. Kok ngilusi melulu sih? Iya. Ini yang gua ngelihatnya tuh bang. Oh gitu ya. Yang gua ngelihatnya tuh. Ini ngeri kali nih. Ini ngeli kali. tapi gua pernah buat Ngeri. ngeli kali. Ngeri kali. Jadi makanya gua selalu berpesan ketika Jokowi kunjungan ke luar negeri, Iya. gua selalu berharap Pak Jokowi jangan kembali pulang. Oh begitu ya. Masya Allah. Gua selalu berharap tuh jangan dia kembali pulang. Karena kalau dia kembali pulang, beban negara semakin tambah, Iya. utang menumpuk. Iya. Ini terjadi. Nanti katanya dibangga-banggakan membangun infrastruktur bla 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 bla, terakhir jual. Katanya mau ngelobi ownernya ini ya, Twitter ya. Kalau mau ngelobi ownernya Twitter dan lain-lainnya itu urusan dia sih. Gue sih nggak peduli mau dia lobby apa-apa. Pertanyaannya emang owner tuh orang bodoh? Iya. Atau mereka mau ngibul-ngibul itu urusan mereka. Tapi gue nggak melihat itu. Tapi yang gue titik beratkan adalah harga diri bangsa ini sudah dipandang hina di negara luar. Ketika dia kunjungan kerja ke Amerika, Ya. tapi tidak dijemput. Yang jemputnya warga negara sendiri hanya dubes. Itu sudah menunjukkan bahwa pemerintah Amerika tidak lagi menghargai Jokowi. Tidak lagi menghargai dan tidak juga percaya Kepada Indonesia. Indonesia. Dan Indonesia hanya tidak ada harga dirinya di mata mereka. Oh iya. Itu yang terjadi. Jadi menurut Bu Eli gimana itu terkait masalah Ya, bagaimana orang lain menghargai dia? dari sisi ininya, apalagi ini pas perang Ukraina ini. Jadi kebijakan Pak Jokowi ini kan ingin amanah undang-undang, politik bebas aktif. Ya. Ya kan? Ya dari sisi lain mungkin bisa dianggap konsisten. Tapi konsistennya ini mungkin menurut saya kebablasan dan kurang perhitungan tentunya kan. Dia sudah kebablasan. Oh. Karena dan juga tepatnya juga kurang perhitungan. Kenapa? Yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan
hasil kinerjanya. Dia tidak punya kinerja dan tidak punya prestasi di bangsa sendiri. Bagaimana orang lain memandangnya? Jadi sebenarnya kalau dia tahu, kita kalau ingin jadi orang hebat, hargai orang kecil. Nah, atau bisa juga Amerika berpandangan, gua juga lah yang jadi lu jadi presiden belagu. Begitu saja begitu ya. Bisa jadi, bisa jadi ya. Bisa jadi. Niko ya. Nah, apa sih nggak bisa? iya, apa yang nggak bisa? Pandangan orang sekarang karena pertama krisis kepercayaan, karena dia juga terlalu kita dalam negara ini dia ingin jadi orang netral, sedangkan dia aja pro Cina. Iya. Di mana letak netralnya gitu? Oh, dia ingin tidak ada perperangan. Dia aja di bangsa ini membuat perperangan itu ada. Iya, Kenapa pecah belah? Seolah-olah dia memecah bangsanya sendiri gitu. Dengan memelihara buzzer-buzzer gitu. Dan juga dia sendiri bersikap yang kurang memihak kepada rakyat. Karena dia merasa jadi pemimpin itu selamanya gitu. Sehingga dia kayaknya bersikap seperti besi gitu. Kenapa? Dia akan mampu mengurai semua persoalan. Karena itu dia berbuat seenaknya di dalam pemerintahan dia. Yang bekerja menterinya boleh dihitung dengan jari. Sebenarnya menteri berapa orang sih? Menteri itu kan ratusan. Tapi yang bekerja hanya beberapa orang. Pak Luhut Puluhan. ya puluhan lah. Jadi yang bekerja Luhut bisa memegang 5 atau 6 jabatan. 12 malah sekarang. Masa 12 jabatan? La ilaha illallah. Yang terakhir itu ketua penanganan sumber daya air ya. Iya. Jadi 12 jabatan. Jadi itu udah 12 orang hilang. Iya kan? Nah, kita tidak menganggap Pak Jokowi itu hari ini pro kepada rakyat, dan makanya kita juga tidak menganggap dia sebagai pemimpin yang berhasil. Seperti Niko bilang, berhasil untuk bangsa sendiri. Seperti Niko tadi bilang bahwa dia sudah sukses mengurangi pengangguran bangsa Cina. Sesuai dengan janji politiknya bahwa akan mengadakan 10 juta lapangan kerja. Ternyata untuk bangsa Cina, bukan untuk bangsa Indonesia. Jelas ternyata terbukti bahwa yang mensukseskan dia jadi presiden kemarin adalah orang Cina. Mungkin orang Cina yang memilih, mungkin orang Cina yang menjadikan dia jadi presiden. Padahal pemilu itu yang datang ke TPS semua orang Indonesia loh. Apakah benarnya dia pemenangnya apa tidak? Kita bukan mempungkiri lagi, karena ada kemarin itu ada split tentang hasil dari pemilu itu. Namun kekuasaan berkata lain, ya bangsa mengikut. Tapi menarik ini tadi Ibu bilang bahwa Jokowi ini di mata Amerika ini sudah gagal. Selain daripada menambah apalagi ini kebijakan 10 juta tenaga kerja untuk bangsa Cina, ya kan? Jadi dia mampu menyelesaikan pengangguran, mampu menyelesaikan sedikit mengurangi pengangguran di Cina. Sementara di Indonesia menambah korban pengangguran dengan keluarnya undang-undang Omnibus Law. Sehingga kalau dia mampu menciptakan 10 juta lapangan kerja untuk pekerja asing, maka di sini gara-gara Omnibus Law dia mampu menciptakan 10 juta buruh korban PHK gara-gara undang-undang Omnibus Law. Sehingga memang keberpihakan Presiden Jokowi ini kepada rakyat Indonesia ini sama sekali mengecewakan rakyat Indonesia. Bukan cuma undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, yang terbaru undang-undang IKN, katanya akan dibiayai oleh investor asing. Ternyata ujung-ujungnya APBN. Nah, kemudian dari APBN itu pajak-pajak kita dinaikin lagi segala rupa, ya kan? Pajak-pajak naik apa segala macam. Jadi ya itu, jadi pajak jadi 12%, 11% gitu kan, naik semua. Nah, listrik naik, minyak naik, harga sembako naik, pajak naik, semuanya naik.
karena semuanya sudah naik, ya bagus ya Pak Jokowi aja yang turun lah. Berarti dia berhasil mensengsarakan rakyat. Dan cuma satu yang turun. Ya. Saat ini harga diri bangsa turun. Wah, Cuman itu keberhasilan itu. Cuma satu yang turun, tapi harga diri bangsa harga diri bangsa turun karena disambut sama dubes. Nggak ada satupun pejabat di Amerika yang sambut dia. Jadi wajar juga. Misalnya kebijakan ini Amerika mungkin kecewa ya. Akibat Jokowi konsisten dengan amanah konstitusi gitu kan, bahwa politik bebas aktif. Jadi dia mengundang semuanya. Namun memang menjadi rancu juga bahwa Indonesia tidak punya nilai tekan terhadap Amerika. Ketika bargaining ini rendah, jangan coba-coba Anda menekan. Ya kan? Karena dianggap Jokowi ini udah gagal. Justru makin hari makin banyak gerakan-gerakan buruh, mahasiswa, mama, elemen lain mendesak untuk supaya Jokowi segera mundur dari jabatannya. Amerika pantau itu. Lah aksinya di depan kantor besar Amerika kok. Apalagi RM yang main. Sering kali. Iya. Karena kita rencana juga mau bikin aksi lagi depan kantor besar Amerika. Nah, itu dia. Rencananya. Ya, Ya, kita itu. kita garap dulu udah. Tenang aja itu dulu. Ya, tenang aja. Tenang aja. Jadi mungkin saran kita ini demi menjaga harkat martabat bangsa, juga menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, juga menjaga hubungan Bhinneka Tunggal Ika agar tidak terpecah-pecah lagi, ada kampret yang besar. Nah, maka baiknya saran kita ya kan, Bapak Presiden Jokowi mundurlah secara terhormat, secara ini tertulis, secara pribadi di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk sementara, karena sudah tidak mampu lagi mengurus masa depan bangsa ini, turunlah, kibarkanlah bendera putih. Itu saya pikir jauh lebih terhormat. Dan kita lihat nanti ya kan seperti apa. Itu harapan kita sebenarnya mencermati. Mungkin ada dari Bu Eli atau Niko. Iya sih. Sekaligus closing aja. Kalau aku sih kalau melihat Pak Jokowi ini, kalau mau kita urai butuh waktu berhari-hari, bahkan bisa berbulan kita urai. Iya. Kalau kita juga mau mengurai permasalahan bangsa ini juga dari mulai Sabang sampai Merauke, butuh juga berbulan-bulan. Nggak kelar-kelar. Karena faktanya adalah kegagalan dari pemerintahan pusat dalam melakukan stabilitas harga, stabilitas politik, stabilitas hukum, Ekonomi. stabilitas dan lain-lainnya itu gagal. Makanya aku bilang Jokowi ini cuma satu-satunya presiden. Maka kita pantas menjuluki Jokowi sebagai Bapak Penimbun Utang. Ini yang harus kita juluki sama dia, Bapak Penimbun Utang. Oke, sekian dari saya. Nah, ya, Bu Eli. Ya, kalau semua presiden itu pasti ada julukan. Ada Bapak Proklamator. pendidikan, ada Bapak Pembangunan, ada proklamator. Ini yang terakhir kok malah Bapak Penimbun Utang. Jadi sayang, kita banyak dosa kepada para pahlawan yang berjuang untuk bangsa ini, yang menikmati malah memporak-porandakan ekonomi. Bagaimana makin lama merdeka makin tua. Merdeka sudah tua loh, 73 tahun tuh sudah tua umur kemerdekaan kita. Kok makin kita tidak sejahtera? Inilah, apakah kita salah pemimpin? Sebenarnya memilih, kita tidak memilih ya. Ketika waktu itu kita tidak memilih Jokowi loh. Saya secara pribadi tidak milih Jokowi. Tapi ketika dia menang, kita harus hargai dia sebagai presiden kita. Nah, persoalan kalah menang itu kita tidak abaikan. Tapi kita tidak berdosa, tidak memilih orang yang salah. Sebenarnya inilah yang terjadi. Kenapa setelah dia jadi presiden malah tidak sesuai dengan janji-janji politiknya? Ternyata dia adalah presiden yang banyak bohongnya. Nah, berbohong kepada rakyat sendiri, bagaimana bangsa lain mau percaya? Itu mungkin harga diri kita dibawa oleh presiden kita
Dulu juga waktu saya ke Malaysia, ke Singapura, orang mensepelekan, oh Indonesia, mereka tidak menghargai kita. Setelah beberapa tahun kita dihargai, sekarang jatuh lagi harga diri bangsa Indonesia. Mungkin itu Pak Presiden, ayo berkaca, kembalilah kepada statement Anda yang benar, cobalah kejujuran Anda tanamkan, bertobatlah, dan siap-siaplah diri untuk mengundurkan diri atau dimundurkan. NKRI harga mati karena kedaulatan di tangan rakyat. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai bertemu lagi karena azan maghrib. Maka kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.